Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri. Kembali Anda menyaksikan program Acara Berendo. Dalam tema yang sama, MK bolehkan kampanye di sekolah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan tadi disampaikan bahwa masih banyak masyarakat ini yang katakan apatis gitu ya untuk tidak mengikuti bagaimana perkembangan dari pemilu dan politik saat ini. Ini seperti apa nih tanggapan dari Pak Fahmi sendiri? Adakah perlu hal-hal yang memang harus kita lakukan dan ini menjadi PR kita bersama tentunya? Apa menjadi tanggung jawab dari penyelenggara? Ini seperti apa? Oke. Jadi tadi saya sudah sampaikan harus diberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu itu bukannya panggung bagi partai politik dan penyelenggara pemilu saja atau peserta pemilu saja, tapi harus dicamkan mulai sekarang bahwa pemilu itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi masa depan bangsa ini sangat ditentukan dari produk hasil pemilu ini, ya. Karena di pemilu itu akan kita memilih pemimpin kita di legislatif, akan memilih pemimpin kita di eksekutif yang akan menghadai bangsa ini. Dan oleh sebab itu pemilu itu harus dipastikan berlangsung secara objektif, secara jujur, berintegritas dan bisa menghasilkan ya pemimpin-pemimpin yang amanah itu. Nah, oleh sebab itu disinilah pentingnya peran serta masyarakat untuk memastikan bahwa proses pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan itu. Nah, tapi yang muncul sekarang karena orang sudah mempersepsikan pemilu itu sebagai sesuatu yang tidak menarik bagi masyarakat, ya mungkin karena selama ini masyarakat merasa dibohongi juga, ya banyak sekali janji-janji selama kampanye itu tidak terrealisasi sehingga menimbulkan rasa apatis masyarakat. Ya, seharusnya metode seperti apa untuk pemilu ini bisa jadi lebih menarik gitu? Ya, sekarang sebenarnya kita sudah mulai sekarang itu untuk memodernisasi sistem pemilu kita dan penguatan sistem demokrasi kita. Jadi sistem-sistem yang sifatnya konvensional, mengumpulkan orang, dangdutan dan lain sebagainya yang sangat tidak edukatif itu mulai dikurangi. Nah, sekarang bagaimana model-model kampanye itu lebih banyak berbasis digitalisasi. Karena masyarakat kita ini masyarakat digital sekarang. Jadi misalnya saya terus terang saja, sebenarnya tidak terlalu seksi kampanye di tempat pendidikan itu, karena dari insentif elektoral tidak terlalu banyak insentif yang bisa didapat oleh peserta pemilu ketika mereka kampanye di tempat pendidikan. Berapa sih jumlah siswa dan kampus yang bisa mereka menarik dukungan mereka. Oleh sebab itu sebenarnya untuk tempat pendidikan ini saya lebih setuju bagaimana peserta pemilu atau partai politik itu lebih menguatkan pada kampanye pada sistem yang berbasis digitalisasi. Apalagi kan Gen Z sekarang ya, anak-anak milenial sekarang itu tidak terlepas dari gadget. Jadi oleh sebab itu maksimalkan saja peserta pemilu untuk mencitrakan dirinya, mengajak orang untuk memilih dia untuk kalangan milenial ini dengan menggunakan media sosial ini. Karena hampir seluruh anak muda itu menggunakan gadget sebagai acuan. Nah, oleh sebab itu bagaimana bisa mengemas kampanye yang menarik menggunakan media sosial ini. Artinya bisa memanfaatkan dari media sosial dan juga teknologi ya untuk melakukan kampanye itu sendiri. Baik, mungkin dari Pak Sutantri mungkin bisa disampaikan sedikit Pak harapan ke depan seperti apa? Mungkin apakah dengan adanya kampanye di sekolah ini menjadi metode baru mungkin untuk bisa dilakukan kampanye atau pemilu ke depan seperti apa, Pak? Ya, tentu di alam demokrasi kita sangat peduli ya. Artinya seorang pemimpin di suatu daerah atau seorang presiden, gubernur, wali kota dan anggota dewan itu adalah gambaran dari kita sendiri. Ketika kita melakukan hal proses politik itu tidak baik, maka pemimpinnya tidak baik. Nah, kita melihat anggota dewan korupsi, mungkin kita meminta dari mereka. Artinya ketika kita belum baik, ya
pemimpin belum baik, ya masyarakatnya belum baik. Nah, artinya melalui sekarang ini kita terhentakkan oleh putusan MK, terhentakkan kita kan, tersadarkan bahwa sangat penting berarti pemilu itu sangat penting. Pemilu itu adalah menghamburkan uang yang sangat banyak, triliunan lah ya, Pak Fahmi ya. Keuangan itu dibutuhkan untuk menjalankan pemilu. Artinya hasilnya harus maksimal, hasilnya harus baik. Maka dengan hasil seperti itu akan membawa Indonesia yang lebih baik. Ketika seperti ini kita tidak banyak mengharapkan. Kita mengatakan bahwa oh salah nih, pemimpin itu, gubernur itu salah, wali kota itu salah, anggota DPR itu tidak bisa menyuarakan. Itu hasil dari kita sendiri. Bagaimana kita memilihnya? Saya berulang kali menyampaikan dengan tetangga, dengan yang lain, kita harus memilih. Banyak mengatakan, oh tidak perlulah kita milih-milih, kita kenalnya kita tidak. Itu sangat tidak boleh seperti itu. Atau ada yang mengatakan begini, ambil uangnya jangan pilih orangnya, tidak juga boleh. Ya kalau seperti itu ya tidak maju-maju kita dan menghasilkan pemimpin dan wakil kita yang tidak baik. Itu berbahaya sekali bagi demokrasi Indonesia kita. Berbahaya lagi dengan tujuan demokrasi kita dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa melalui media ini, melalui TVRI ini, masyarakat lain sebagainya, mahasiswa dan siswa, pilihlah. Jangan tidak memilih. Kenal tidak kenal, kita harus memilih. Itu tanggung jawab kita bersama. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fahmi sudah hadir. Terima kasih Pak Supratri sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, demikian tadi perbincangan kita hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga menambah wawasan baik untuk pemirsa yang menyaksikan berkaitan dengan tema hari ini, MK perbolehkan kampanye di sekolah. Mari bersama-sama kita berpartisipasi untuk bisa memilih dan tentunya untuk kemajuan dari bangsa Indonesia ini sendiri. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.